lagi kita di channel yang penuh imajinasi, gratis, tak bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi dengan teman-teman sobat Kicau Jelata. Ini adalah hari ketiga Ramadan. Buat teman-teman yang menunaikan puasa, Bang Ica mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima Allah, dan janji secara kualitatif dalam perintah puasa, kalau kita jalankan dengan benar, maka kita akan menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan janji Allah tersebut kita dapatkan. Ayatnya berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana kewajiban ini juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Takwa dalam artian harfiah sering kita dapatkan takut, sering kita dengar artinya takut. Ya, inti dari takut bukan takut karena sesuatu yang sifatnya mengerikan, tidak. Inti atau esensi dari takwa adalah mengenangkan Allah, mengenangkan kebaikan dalam setiap apapun yang kita butuh pengambilan keputusan dalam interaksi dalam kehidupan ini. Jadi takwa artinya adalah memenangkan Allah. Kenapa bisa kita secara kualitatif takwa jika kita benar-benar menunaikan ibadah puasa ini dengan benar? Karena dalam ibadah puasa ini kita sejatinya berperang melawan hawa nafsu kita sendiri, baik itu yang sifatnya fisik, rasa haus, rasa lapar, maupun yang sifatnya hati, amarah, benci, sedih, gembira, bangga, dan segala macam perasaan-perasaan yang pantas, yang patut kita kendalikan sesuai dengan tuntunan puasa. Ada yang dianjurkan, ada yang membatalkan. Teman-teman, tapi Bang Ica tak hendak bercerita soal puasa, biarlah itu ranahnya para ustadz kita, guru kita, dan Bang Ica bukan bagian dari ustadz dan guru. Yang Bang Ica ingin coba kicaukan di siang hari ini, saat ini Bang Ica ada di Tamrin menunggu cucu selesai les. Jadi hari ini Bang Ica berfungsi sebagai driver, mengantarkan cucu mencari ilmu. Yang ingin Bang Ica kicaukan atau celotehkan hari ini adalah soal, ya ini nih, ya itu adalah peribahasa Minang yang teman-teman tentu pernah dengar, hidup berakal, mati beriman. Waktu kecil dulu banyak teman-teman menafsirkannya bahwa dalam hidup ini ya kita harus menggunakan akal, dan kalau mati nanti kita harus beriman. Jadi kalau masih muda mari maksimumkan akal, setelah tua mari kita beriman. Itu pengertian umum yang dulu Bang Ica tangkap. Tetapi setelah Bang Ica banyak mendengar, banyak belajar, mencoba memahami, ternyata pengertian Bang Ica atas peribahasa hidup berakal, mati beriman itu salah total. Yang benar adalah hidup berakal, mati beriman itu secara pembacaan, pelafalan, satu tarikan nafas. Bukan hidup berakal titik, mati beriman titik. Bukan hidup berakal, mati beriman. Artinya apa? Artinya bahwa dalam hidup ini akal adalah panduan kita, ilmu pengetahuan adalah panduan kita. Jadi dalam hidup ini hukum sebab akibat, hukum dialektika itu berlaku. Dan apa yang menandai hidup? Yang menandai hidup bukan fisik, bukan wajah, bukan sosok, tetapi bertumbuh dan berkembang. Itulah yang menandai hidup. Untuk bertumbuh dan berkembang kita memerlukan berbagai macam. Fisik butuh makanan, butuh energi. Tentu saja untuk mendapatkan makanan kita perlu menggunakan akal. Ada rambutan di halaman kita, dengan beriman rambutan itu tidak akan serta-merta datang ke tangan kita dan siap disantap dimakan, tidak. Tapi kita harus menggunakan akal, menggunakan ilmu pengetahuan, mungkin dengan cara memanjatnya, atau mungkin dengan cara mencoloknya, memetiknya. Itu saja tidak cukup, karena ada tarikan nafas kedua atau ada frasa kedua, hidup berakal, mati beriman. Tentu kita harus yakinkan dulu bahwa rambutan itu adalah milik kita,
bukan milik orang. Jadi kita ingin makan, makanan tersedia di hadapan kita, secara akal saja barangkali kita akan makan makanan tersebut. Karena filosofi orang Minang, hidup berakal mati beriman, maka setiap anak Minang, orang Minang akan bertanya kepada dirinya sendiri, apakah makanan tersebut, dalam konteks ini rambutan tersebut adalah milikku? Bolehkah aku mengambilnya? Tentu saja kalau itu milikku. Tapi kalau milik tetangga atau orang lain, aku harus memintanya. Jadi itu sebagai contoh yang simpel. Lalu teman-teman, kenapa kita bicara iman? Ya, iman ini adalah sesuatu yang harus kita yakini, kita terima dengan begitu saja. Faith, keyakinan. Apa yang membuat kita yakin? Ya, bahwa kita percaya akan ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, akan ada kehidupan setelah kita meninggal. Nah, dengan percayanya kita akan kehidupan tersebut, dan diterima saja percayanya, karena belum ada pembuktian baik dari dahulu kala sampai sekarang ini bahwa real ada kehidupan setelah kematian. Tetapi itu tadi, kita yakin, kita percaya, dan kita imani. Karena itu kita laksanakan apa saja yang dituntunkan oleh agama kita, agar kelak setelah kehidupan ini, setelah kita meninggal, kita mendapatkan apa yang dijanjikan. Sekali lagi, berakal itu adalah penalaran, ada hukum sebab akibat, ada dialektika, ada kemajuan peradaban di dalamnya, ada fakta, ada bukti, dan ilmu terus bertumbuh dan berkembang sebagaimana hidup selalu bertumbuh dan berkembang. Sementara soal iman adalah sesuatu yang diyakini, diterima begitu saja. Kenapa kita menerimanya? Lalu kenapa kita melaksanakan ritual-ritual, ajaran-ajaran yang dituntunkan sesuai dengan agama yang kita yakini? Karena kita percaya, dalam tanda petik percaya begitu saja tanpa pembuktian, akan ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, akan ada kehidupan setelah kematian. Teman-teman, demikian kicau pendek soal filosofi hidup, salah satu filosofi hidup masyarakat Minangkabau, hidup berakal, mati beriman. Filosofi ini menunjukkan bagaimana rasionalnya masyarakat Minangkabau dalam menghadapi kehidupan ini. Mereka menggunakan akal, otak, ilmu pengetahuan. Tetapi di sisi lain, betapa terjaganya keimanan masyarakat Minangkabau, sehingga mereka tidak hanya mengacu kepada akal saja, tetapi juga mengacu apakah sesuatu yang rasional menurut akal juga tidak bertentangan dengan agama, yaitu Islam, yang orang Minang yakini. Maka ada juga pandangan hidup lainnya, adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Semua acuan adat peradaban itu harus selaras sesuai dengan tuntunan agama. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.